Bab 1485. Miley sudah kabur. Ekspresi wajah guru suci sedikit masam. Dia mengira Miley akan lanjut bertarung. Tak disangka, Miley malah berbalik badan kabur. Beberapa saat kemudian, guru suci juga berbalik badan dan pergi ke depan rumah bambu. Guru suci memberi salam di depan rumah bambu. "Tuan, perkembangan Miley ini pesat sekali." Gadis yang ada di dalam rumah bambu meletakkan cangkir dan mengambil buku kuno tersenyum berkata, "Ini hal yang baik." "Hal yang baik." Guru suci sedikit tercengang. "Dia akan semakin kuat lagi," ujar gadis itu. Guru suci sedikit heran dan berkata, "Tuan, apakah Anda tidak khawatir?" Gadis itu menoleh keluar rumah bambu dan berkata, "Aku sudah pernah mengatakan, hidup dan mati tidak tergantung padanya. Setidaknya dalam 30 tahun ini." Guru suci hanya diam saja. Gadis itu meletakkan buku kuno lalu keluar dari rumah bambu. Guru suci langsung membungkukkan badannya. Gadis itu merenggangkan pinggang dan tersenyum berkata, "Aku sudah lama tidak berjumpa dengan Nona Safera itu. Dia seharusnya pergi mencari orang. Tapi, dia akan mencari siapa, ya? Coba aku pikirkan." Nona Ladia terus mengikutinya, "Seharusnya tidak akan datang. Istana Yuming. Mereka juga dalam masalah sekarang, seharusnya juga tidak akan datang. Siapa lagi? Nanda. Seharusnya tidak mungkin. Minta. Seharusnya juga tidak mungkin, karena bagaimanapun juga, tubuh utamanya sudah tiada. Oh, alam semesta 3 dimensi, Ratu Kaisar. Seharusnya adalah dia, karena dia yang paling hebat." Setelah itu, dia mendadak teringat sesuatu dan senyuman di wajahnya langsung hilang. Jangan-jangan pergi cari Nona Vero. Kalau begitu masalah ini akan semakin sulit. Guru suci yang ada di samping sangat kebingungan. Kenapa orang yang dikatakan Tuan, dia tidak ada kenal satupun. Pada saat ini, gadis itu mendadak berkata, "Aku keluar dulu, melihat bisa mencari musuh yang lebih banyak untuknya, juga sekalian mencari roh kebenaran agung. Dalam jangka waktu ini, kalian jangan pergi mencari Tuan Muda Ye. Karena beberapa saat kemudian, akan ada orang yang datang membunuhnya." Usai berkata, dia berjalan ke ujung langit dan menghilang. Miley kembali ke alam semesta 5 dimensi. Di istana, Miley duduk bersila dan memikirkan sesuatu dengan sangat serius. Sebelumnya, saat kesadaran ilahi mengincarnya di tanah suci, dia tahu dirinya tidak mungkin bisa mengalahkan tuan dari kesadaran ilahi itu. Siapa dia? Dia tidak tahu. Miley memejamkan kedua matanya dan sangat cemas. Bermusuhan dengan tanah suci berbeda dengan sekte Taoshime, karena dia sama sekali tidak tahu niat dari tanah suci. Demi mendapatkan kitab Taoisme. Akan tetapi, kitab Taoisme sudah tidak berada di tangannya, roh kebenaran agung juga sudah kabur, jadi ada alasan apa lagi? Miley tidak menemukan jawabannya. Pada saat ini, seorang gadis kecil berjalan masuk. Saat melihat gadis kecil ini, Miley sedikit terdiam. Karena gadis kecil itu adalah Safera. Safera memegang lollipopnya di tangan kanan dan seekor ikan yang masih hidup di tangan kirinya. Safera berjalan ke depan Miley dan tersenyum manis, panggang ikan. Miley melihat Safera dan berkata, "Safera, kamu pergi ke mana saja?" Safera mengedipkan matanya, "Aku lagi main di luar kok." Miley mengerutkan kening, "Main di luar?" Safera menganggukkan kepalanya. Miley hanya diam saja. Safera tidak terlihat sedang berbohong. Safera mendadak berkata, "Kenapa?" Miley menenangkan hati dan menggelengkan kepalanya tersenyum berkata, "Tidak ada apa-apa. Ayo, aku panggang ikannya." Safera tersenyum dan berkata, "Iya." Seorang gadis berjalan di langit berbintang. Gadis itu adalah Lin Siye.
Lindsay melihat ke arah langit berbintang yang ada di kejauhan dan berkata, "Sebentar lagi sampai." Usai berkata, dia langsung mempercepat langkah kakinya. Tidak lama kemudian, Lindsay tiba di sebuah desa kecil. Desa ini sedikit aneh, karena dia berada di dalam langit berbintang. Lindsay masuk ke desa itu. Desa itu sangat sepi dan gelap, lebih mirip dengan desa hantu. Pada saat ini, muncul seorang senior. Senior itu langsung mengerutkan kening ketika melihat Lindsay dan berkata, "Siapa Anda?" Lindsay langsung membuka telapak tangannya dan muncul cahaya hitam. Melihat kondisi ini, senior itu langsung tercengang dan segera berlutut, "Ketua klan." Lindsay menganggukkan kepala. "Apakah kamu ada menyimpan tubuh fisikku di tempat ini?" Senior itu langsung menganggukkan kepala. "Iya." Lindsay diam sejenak dan berkata, "Bawa aku ke sana." Senior itu langsung berdiri dan berkata dengan suara gemetar, "Ketua klan, silakan ikuti aku." Usai berkata, senior itu berbalik badan pergi. Saat ini, mata senior itu berkaca-kaca dan meneteskan air mata kebahagiaan. Mereka sudah menjaga berapa lama di sini, akhirnya menunggu kepulangan ketua klan. Lindsay mengikuti di belakang senior itu. Di perjalanan, Lindsay mendadak bertanya, "Masih sisa berapa banyak orang?" Senior itu menggelengkan kepala, "Tidak banyak. Kalau bukan tuan yang menjaga, mungkin kami sudah." Lindsay diam saja. Klan Roh Ilusi sudah menjadi sejarah. Beberapa saat kemudian, mereka berdua menghilang dari kejauhan. Dunia silat ekstrim. Leslie duduk bersila di puncak gunung, kemudian membentuk segel dan badannya memancarkan aura yang kuat, sudah bukan aura alam dewa lagi. Dunia utara. Di bagian dalam dunia utara, ada sebuah prasasti batu raksasa berdiri di dalam lubang dalam. Lalu, ada seorang pria paruh baya berjalan ke depan prasasti batu dan berlutut di depannya. Kemudian, menempelkan kedua telapak tangan dan berdoa. Beberapa saat kemudian, pria paruh baya itu bangkit berdiri dan berjalan ke arah prasasti batu sekitar belasan langkah dan kembali berlutut. Pria paruh baya akan berlutut 1 kali setelah 10 langkah. Tidak lama kemudian, pria paruh baya itu tiba di depan prasasti batu dan berkata dengan nada gemetar, "Dewa Langit, Mileye benar-benar keterlaluan. Dia tidak hanya menyerap semua jiwa roh anggota sekte kita, juga merampas semua benda pusaka kita, berharap Dewa Langit bisa membantu kami menegakkan hukum." Prasasti batu tidak ada reaksi. Pris paruh baya ingin menyembah lagi, tapi mendadak muncul seorang gadis di belakangnya. Pria paruh baya langsung berbalik badan. Dia langsung kaget ketika melihat gadis itu, "Kamu." Gadis itu adalah wanita misterius yang merampas semua harta kekayaan dunia utara itu. Gadis itu tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu tidak berharap berjumpa denganku." Pria paruh baya langsung mundur ke belakang prasasti batu dan memelototi wanita misterius, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Wanita misterius itu mengedipkan mata dan berkata, "Dia bilang takut kalian datang membalas dendam, jadi mengutusku datang membunuh kalian semua." Pria paruh baya itu langsung mengamuk, "Keterlaluan sekali." Wanita misterius langsung mengayunkan tangan kanannya. Boom! Pria paruh baya langsung terpelanting ratusan meter, tetapi dia masih belum mati, karena wanita misterius tidak mengeluarkan seluruh tenaganya. Setelah mempelantingkan pria paruh baya itu, wanita misterius melirik prasasti batu sekilas dan meninjunya. Melihat kondisi ini, pria paruh baya yang ada di kejauhan langsung membelalakkan matanya dan berteriak, "Tidak kek." Prasasti batu adalah kepercayaan mereka yang tertinggi. Di kejauhan, saat kekuatan wanita misterius menghantam ke prasasti batu itu, prasasti batu hanya bergetar tapi tidak hancur.
Lalu, kekuatan wanita misterius juga menghilang tanpa jejak. Melihat kondisi ini, wanita misterius sedikit penasaran, hebat juga. Pada saat itu juga, tiba-tiba muncul aura kuat dari prasasti batu itu. Wanita misterius langsung mengedipkan mata, sampai jumpa. Usai berkata, dia langsung berbalik badan pergi. Tetapi, sebelum pergi dia juga merampas banyak benda pusaka. Pria paruh baya itu sedikit kesal. Prasasti batu bergetar pelan, kemudian muncul suara dari dalamnya, keterlaluan sekali. Pria paruh baya itu langsung menganggukkan kepalanya. Wanita misterius ini bukan keterlaluan biasa, tapi setiap beberapa hari akan datang ke sini menindas mereka. Menganggap mereka adalah mainannya. Pada saat ini, muncul suara dari dalam prasasti batu, Roy T, bangunkan semua anggota klan. Setelah itu, muncul token hitam dari dalam batu prasasti. Melihat token hitam ini, pria paruh baya yang bernama Roy G langsung bersemangat. Dia menerima token hitam dan berkata, aku akan melaksanakan perintah Dewa Langit. Usai berkata, dia langsung berbalik badan pergi. Tidak lama kemudian, muncul aura-aura kuat dari dunia utara. Bahkan segel yang ditinggalkan leluhur Dao sebelumnya juga mulai hancur karena kekuatan misterius ini. Sekte Taoisme. Nona ketiga yang duduk bersila di istana mendadak membuka mata. Beberapa saat kemudian dia kembali memejamkan mata. Wanita gila itu. Di sebuah kedai arah kota dewa, pemilik kedai langsung menoleh ke arah dunia utara. Kemudian, dia berjalan ke kamar kecil dan memberi salam. Guru, ada gerak-gerik dari dunia utara. Beberapa saat kemudian, terdengar suara dari dalam kamar. Baik. Pemilik kedai bimbang sejenak dan bertanya, apakah perlu aku pergi melihat apa yang terjadi? Terdengar suara dari dalam kamar, tidak perlu. Kamu jangan ikut campur masalah ini. Pemilik kedai memberi salam dan berbalik badan pergi. Dunia manusia siluman. Di langit berbintang, ada seorang pria paruh baya berdiri dan menyilangkan tangan ke belakang. Orang ini adalah Raja Bis. Saat ini, muncul seorang manusia siluman di depan Raja Bis. Dia memberi hormat kepada Raja Bis. Raja, dunia utara ada pergerakan, sepertinya ingin menyerang Tuan Muda Ye. Raja Bis mengerutkan kening, dunia utara sedang terjadi apa? Manusia siluman itu menggelengkan kepala dan berkata, aku juga tidak tahu. Aku hanya mengetahui dunia utara sangat emosi. Mengutus Supermaster di atas alam dewa. Di atas alam dewa. Ekspresi wajah Raja Bis sedikit murung. Manusia siluman itu berkata, Tuan Muda Ye, mungkin bukan lawannya dunia utara. Raja Bis diam sejenak lalu menghela napas pendek, panggil orang, pergi ke alam semesta 5 dimensi. Manusia siluman itu langsung terkejut, Raja, apakah kita akan bertentangan dengan dunia utara? Ini akan. Ekspresi wajah Raja Bis sedikit murung dan berkata, kamu kira aku benaran ingin ikut campur? Apa kamu tidak dengar perkataan wanita itu? Kakaknya mati, maka kita juga akan mati. Sialan, benar-benar kurang ajar. Atas dasar apa? Aku tidak terima. Manusia siluman sedikit tercengang. Raja Bis melambaikan tangan, cepat panggil orang. Manusia siluman menganggukkan kepala dan saat dia ingin pergi terdengar suara dari sampingnya, panggil orang. Tidak perlu lagi. Raja Bis langsung menoleh dan melihat seorang wanita berjalan ke arahnya. Wanita misterius tanah suci itu. Wanita misterius menatap Raja Bis dan tersenyum berkata, mulai dari sekarang, kalian tidak boleh keluar dari dunia manusia siluman. Raja Bis mengedipkan mata, siapa kamu? Usai berkata, dia langsung meninju. Wanita misterius langsung melambaikan tangan. Boom! Raja Bis langsung mundur puluhan ribu meter.
Bukan hanya seperti itu, langit berbintang langsung bergetar dan lengan kanan Raja Bis langsung remuk. Raja Bis sedikit tercengang. Wanita misterius itu menatap Raja Bis dan berkata, "Kalau kalian berani keluar dari sini, aku akan langsung membinasakan kalian semua." Raja Bis memelototi wanita misterius itu dan sangat terkejut. "Siapa kamu?" Wanita misterius itu mengedipkan mata. "Aku adalah bibinya Mile. Ini adalah masalah internal keluarga. Kalian jangan ikut campur, apa kamu mengerti?" Raja Bis terdiam. Bersambung.